ya untuk menjadi tamu-tamu Allah tuh seperti apa. Tapi kita tidak memantaskan diri. Nah, bagaimana sih tips atau bagaimana sih caranya supaya kita tuh emang bener-bener layak dipanggil oleh Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat baitullah semua? Ya, Bang Isa doakan ya kalian semua yang nonton video ini Allah berikan kemurahan rezeki dan Allah berikan rezeki yang berlimpah dan bisa umroh dan haji di 1447 Hijriah. Nah, ngomong-ngomong masalah umroh dan haji, ya itu adalah berbicara tentang bagaimana kita ya diundang oleh Allah menjadi tamunya, menjadi tamu Allah ya, duyufullah duyufur rahmah. Besok kali ini Bang Isa mau bahas ya, karena ini kan kita lagi umroh dan haji ya. Nah, dan kita dipanggil oleh Allah. Nah, bagaimana sih tips atau bagaimana sih caranya supaya kita tuh emang bener-bener layak dipanggil oleh Allah, ya bener-bener layak. Maksudnya gini, jangan sampai kita udah dipanggil oleh Allah tapi kita tidak memantaskan diri ya untuk menjadi tamu-tamu Allah tuh seperti apa. Kita tidak memantaskan diri kita ya, karena ini adalah tanah suci, karena ini adalah tanah haram ya, ini adalah rumah Allah ya. Jangan sampai malah kita tidak melakukan sesuatu yang Allah anggap pantas kita menjadi tamu Allah. Nah, ini Bang Isa mau berbagi ya, dan ini mengingatkan buat diri Bang Isa pribadi dan jamaah semuanya ya. Yang pertama ya, jamaah harus ya, kita semua ya siapapun ya, kita harus bersyukur yang setinggi-tingginya atau bersyukur yang sebesar-besarnya. Karena apa? Karena tidak semua makhluk atau hamba itu dipanggil oleh Allah ke sini. Gak semua. Walaupun orang itu punya harta, walaupun orang itu punya kedudukan, jabatan yang notabene secara logika kita ini orang kayaknya yang lebih mudah ke Baitullah, tapi Allah nggak panggil. Ada juga Allah tidak memanggil orang-orang seperti itu. Bahkan Allah memanggil ya orang-orang yang mungkin secara logika kita kayaknya nggak mungkin nih. Mungkin orang yang sudah tua, atau orang yang sudah tidak punya harta, atau orang tua, atau orang yang memang ya jauh dari agama misal. Tapi Allah panggil ke Baitullah untuk menjadi tamu Allah termasuk ibadah umroh. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak bersyukur. Dan banyak-banyak bersyukur ini jangan kita merasa karena kita sudah bayar, karena kita sudah daftar ke travel, karena kita sudah apply visa, di tiket, akhirnya kita sampai ke Baitullah ya. Ini karena uang saya nih, ini karena saya sudah berusaha. Jauh, jangan berpikir seperti itu. Jauhkan dari pikiran kita seperti itu. Jauh. Karena apa? Karena itu hanyalah asbab, dan asbab tidak mengubah takdir. Takdir sudah Allah tentukan. 50.000 tahun yang lalu sebelum kita semua diciptakan, Allah sudah menentukan bahwa kita akan sampai ke Baitullah. Dan kita dipilih oleh Allah. Dengan berbagai asbab atau berbagai penyebab yang Allah takdirkan, itu hanyalah sebab. Allah bisa menyampaikan kita ke sini dengan sebab atau tanpa sebab. Jadi jauh-jauh kalau kita bersyukur kepada Allah, kita harus menyerahkan atau berpikir bahwa ini semua adalah pilihan Allah atau takdir Allah, bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena uang kita. Jauh dari itu. Karena itu akan membuat kita nanti jauh dari kata bersyukur. Contoh misalnya teman-teman sudah booking hotel nih, misalnya ya. Booking hotel dengan harga yang cukup mahal. Booking hotel contoh ya, kita udah umroh dengan hotel sekian. Nah, fasilitasnya misalnya qadarullah, misalnya hotelnya tidak melakukan ini dengan baik. Tapi akhirnya kita bilang, ini kan saya sudah bayar. Betul, memang kita sudah bayar. Tapi itu semua adalah ujian buat kita. Ya jangan sampai malah ujian itu membuat kita berpikir bahwa ini umroh hanya berbicara masalah fasilitas, atau umroh hanya berbicara masalah kita dilayani. Bukan, umroh adalah kita beribadah. Umroh adalah kita dipanggil oleh Allah. Kita sudah melakukan apapun yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan akhirnya nanti apapun yang terjadi itu sudah takdir Allah dan kita harus terima. Ya bukan berarti kita tidak merespon atau kita tidak menegur atau kita bukannya tidak berkomunikasi, bukan itu. Tapi ingat, jangan sampai kita malah kita membalasnya lebih dari itu. Sabar aja. Gitu. Justru malah itu untuk mengangkat derajat kita. Yang kedua adalah jangan sombong. Jangan sampai kita angkuh, jangan sampai kita sombong. Ya kita datang ke sini, kita misalnya banyak harta kita atau kita banyak materi kita, jangan sampai kita sombong. Sampai ke Baitullah kita sombong. Ya, kita merasa bahwa kita fasilitasnya bintang 5, ya kita lebih tinggi dari jamaah yang tidak. Semua sama. Mau bintang 3, bintang 4, bintang 5, atau yang nggak pakai hotel sekalipun, atau yang tidurnya di emperan, dia pergi tawaf, umroh, semua sama di mata Allah. Yang membedakan itu adalah amalnya, ibadahnya, bukan hotelnya, bukan busnya, bukan
bukan kacamatanya, ya, bukan itu semua hanyalah fasilitas dunia dan itu tidak dilihat oleh Allah. Itu hanya titipan. Yang Allah lihat adalah amal. Jangan sampai malah kita diberikan fasilitas yang baik, tapi kita tidak beramal yang lebih baik gitu. Sayang banget gitu. Sayang banget kita sudah pakai kereta cepat, sudah pergi, sudah di hotel, sudah nyaman, tidur kita apa segala macam. Tapi kita tidak beribadah dengan lebih baik daripada yang tidak mendapatkan fasilitas. Sayang banget. Dan yang ketiga adalah yang pertama bagi sang musbil lagi syukur, saya rasa syukur, jangan sombong. Ya. Dan yang ketiga adalah sabar. Ya, sabar. Sabar ini adalah sebuah amal ibadah yang luar biasa. Kebanyakan kaum muslimin tidak menganggap sabar ini adalah sebuah ibadah, tapi sebagai sebuah musibah. Ya, ada musibah, akhirnya melihat akhirnya sabar. Ternyata sabar itu, masya Allah, itu adalah pahala yang sangat agung. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fa'inama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sabar itu tidak ada batas hisabnya. Sabar itu pahalanya tidak ada batas takarannya. Jadi masya Allah tabarakallah kalau kita bisa sabar. Sabar itu adalah pahala hati, sama dengan rasa syukur. Sabar itu adalah pahala atau ibadah hati, dan ibadah hati ini tidak ada tandingannya. Ya, bahkan ibadah amaliyah pun, ibadah fisik nggak bisa untuk menandinginya. Jadi sobat Baitullah, itu yang bagi saya ingatkan ya, buat bagi saya dan kita semua, syukur, jangan sombong, dan sabar apapun yang terjadi di rumah Allah, di tanah suci ini. Ya, walaupun kita ya sudah mempersiapkannya semaksimal mungkin, apapun itu kita harus bersabar dan kembalikan kepada Allah dan cari solusi. Bukan ngedumel, bukan menyalahkan orang lain, bukan ya seperti apapun lah, intinya cari solusi. Baru itu adalah sabar yang terbaik. Oke sobat Baitullah, kalian bertanya bagi saya menjawab. Kita bahas apa lagi nih? Kalian ketik di kolom komentar ya. Insya Allah kita jumpa lagi. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.